Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaifuddin atau bisa disingkat Ipul. Saya mahasiswa IAIN Ponorogo jurusan Tadris IPS semester 2 tahun 2020, yang mana saya di kelas IPSB bersama teman-teman saya. Saya di sini akan mereview buku sejarah untuk menyelesaikan tugas dari materi pengantar sejarah untuk pertemuan 14. Ya, langsung saja mengenai buku yang akan saya review adalah buku hitam putih Majapahit. Saya berkenan meminjam buku tersebut dari teman saya yang diterbitkan oleh Araksa Yogyakarta, yang ditulis oleh Winata Ahmad dengan tebal buku 292 halaman serta panjang halaman 4 kali 20,5 cm. Buku ini menarik untuk dibaca, menambah pengetahuan tentang sejarah Majapahit. Namun di dalamnya terdapat kata-kata yang sulit dimengerti karena memang bukan sejarah. Memang buku sejarah. Saran saya ketika membaca buku sejarah seperti ini lebih baik digunakan untuk waktu yang senggang supaya cerita penjelasannya membuat penasaran. Ya, langsung saja ke reviewnya. Cikicrot. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang hitam putih Majapahit mulai dari keperuntukannya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kerajaan Majapahit, terlebih dahulu kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi atau Ken Arok tahun 1223 hingga tahun 1292. Kerajaan Singosari ini berdiri selama 70 tahun, yaitu dari 1222 hingga 1292, yang dimana dalam kurun waktu 70 tahun itu terdapat 5 pemimpin yang bisa memimpin kerajaan Singosari tersebut. Yang pertama ada Ken Arok tadi, atau yang mendirikan kerajaan Singosari. Yang kedua ada Batara Anuspati pada tahun 1227 hingga 1248. Yang selanjutnya, yang ketiga ada Apanji atau Hajaya pada 1248. Selanjutnya lagi ada Wisnu Wardana atau Ranggawuni pada tahun 1248 hingga 1254. Yang terakhir ada Kertanegara, itu pada tahun 1254 sampai 1292. Dalam 5 raja di atas tadi, Kertanegara adalah raja yang berhasil memimpin kerajaan Singosari selama 38 tahun. Kertanegara memiliki kemauan keras dan etos kerja yang tinggi, yang dimana dia harus didukung oleh bawahannya agar dia bisa memajukan kerajaan Singosari. Apabila terdapat kesalahan dari bawahannya, mungkin dia akan dikeluarkan atau bahkan diturunkan secara tidak hormat. Dalam pemimpinannya Kertanegara ini terdapat pemberontakan. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi dalam pemerintahan Kertanegara. Pemberontakan ini berakhir yaitu pada tahun 1289, yang dimana pemberontakan itu diberi nama dengan Manisa Rangka. Yang selanjutnya kedatangan tamu dari Kubaikan itu Mongolia. Nah, Kubaikan itu mendatangkan surat yang isinya menyatakan bahwa kepemimpinan Kertanegara harus tunduk kepada bangsa Mongolia. Nah, di situ itu
Kartanegara merasa dirinya diremehkan dan kemudian melukai Naiji atau Nensi atau pembawa surat, Mengji atau pembawa surat dari bangsa Mongolia tadi. Ya, selanjutnya setelah Mengji tadi terluka, Kartanegara menyuruh pasukannya untuk memperkuat pertahanan yang ada di Sumatera, karena kemungkinan besar bangsa Mongolia tidak terima atas hal yang telah dilakukannya kepada Mengji atau pengirim surat tadi. Pada tahun 1292, pemerintahan Kartanegara kembali digoyahkan oleh pemberontakan Jayakatwang. Ya, sekarang masuk ke poin 2, yaitu pemberontakan Jayakatwang. Pemberontakan Jayakatwang atau Kakawin Negara Kartagama, Kakawin Negara Kartagama dan Kidung Harsawijaya mengidentikan Jayakatwang dengan Jayakatong Hajikatiang Hajikatang, merupakan keturunan Kertajaya, raja terakhir Kediri yang pernah ditaklukkan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Jadi Jayakatwang tadi adalah salah satu keturunan dari kerajaan Kediri yang pernah dikalahkan oleh kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Ken Arok tadi, atau pemimpin pertama Singosari. Yang menurut sejarah, Jayakatwang merupakan putra Sastrajaya, anak dari Jayasabha atau cucu dari Kertajaya, dan keponakan dari Ranggawuni yang menikah dengan Sastrajaya, yang dimana Jayakatwang menikah dengan Turuk Bali, putri dari Ranggawuni, yang kemudian memiliki anak bernama Andraraja yang merupakan menantu dari Kertanegara. Ya, Kertanegara itu tadi yang adalah raja dari Singosari tadi, raja terakhir. Nah, setelah itu hubungan Jayakarta dengan Jayakatwang adalah saudara sepupu atau besan, karena Jayakatwang memiliki putra yang menjadi menantu Kertanegara. Nah, di sini kan terlihat bahwa Ardaraja adalah menantunya dari Kertanegara atau raja dari Singosari tadi. Putra Jayakatwang ketika Jayakatwang melakukan peperangan yang akan melawan Singosari, putranya yaitu Ardaraja berpihak kepada Dyawijaya atau yang berperang di dalam peperangan tersebut. Berada di kubu Dyawijaya, berarti Ardaraja kemungkinan besar akan berperang dengan ayahnya sendiri, yang dimana setelah Ardaraja mengetahui bahwa Singosari itu pernah tunduk kepada pemberontakan yang dilakukan oleh Bali yang dipimpin oleh ayahnya. Nah, setelah itu Ardaraja kembali mengikuti pasukan ayahnya. Setelah itu, setelah peperangan usai, Ardaraja meminta ayahnya untuk mengampuni dari Dyawijaya, karena Dyawijaya merupakan saudara ipar dari Ardaraja, yang kemudian Jayakatwang memberikan ampunan kepada Dyawijaya dengan memberikan kawasan hutan tarik untuk dijadikan wisata hutan tarik atau pariwisata di hutan tarik.
Kemudian Dyahwijaya Kakawin Nagaragama didirikan oleh Dyahwijaya, dan terdapat silsilah dari Dyahwijaya, yaitu Dyahwijaya merupakan anak dari Mahesa Cempaka, Narasingha Murti Ratu Anggabaya dari Singosari. Setelah babat tanah Jawa, Dyahwijaya membangun sebuah desa yang diberi nama Majapahit atau buah maja yang rasanya pahit. Di kawasan hutan tarik yang sebelumnya tadi pernah diberikan oleh Jayakatwang ketika Dyahwijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang atas permintaan dari anaknya Ardaraja. Setelah mendapat perlakuan itu, Dyahwijaya ingin merebut kembali kekuasaan Singosari yang telah diambil oleh Jayakatwang dan anaknya, dengan cara memprovokasi dan mempropaganda bangsa Mongolia yang akan menyerang Singosari. Karena Dyahwijaya mengetahui bahwa Singosari ingin mengincar ayahnya atau keluarganya, yaitu Kertanegara. Ya, bangsa Mongolia tadi ingin menyerang Kertanegara karena tidak terima atas perlakuannya yang melukai salah satu bangsa Mongolia, yaitu Mengci tadi atau pengantar surat. Nah, dari situ Dyahwijaya memiliki siasat untuk mengajak bangsa Mongolia untuk mengajak berperang dengan Jayakatwang dan Ardaraja dengan cara ingin menyerahkan diri kepada Mongolia atau pasukan Tartar, namanya bangsa Mongolia itu ingin menyerahkan kepada bangsa Mongolia, ingin menyerahkan dirinya ke bangsa Mongolia, tetapi dengan syaratnya yaitu untuk menangkap atau membunuh Jayakatwang tadi. Jayakatwang dan yang dimana Jayakatwang yang kemudian melakukan peperangan dengan Majapahit yang dipimpin oleh Dyahwijaya dan pasukan Tartar dari Mongolia untuk berperang dengan pasukan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Peperangan ini berlangsung pada 20 Maret 1293. 50.000 prajurit berhasil meninggal dan Jayakatwang menyerah dan dibawa oleh pasukan Tartar ke kapalnya. Setelah berhasil menaklukkan pasukan dari Jayakatwang, Majapahit kemudian mengusir pasukan Tartar atau bangsa Mongolia dari tanah Jawa, yang dimana pasukan Tartar tadi masih membawa dua tawanan, yaitu Jayakatwang dan anaknya yang Ardaraja, yang kemudian di dalam kapal tersebut Jayakatwang dan anaknya berhasil dieksekusi atau dihukum mati di dalam kapal Jayakatwang. Tapi terdapat banyak sekali 3 versi yang menyatakan bahwa ada pula yang mengatakan bahwa Ardaraja dan Jayakatwang meninggal di benteng pertahanan dari Majapahit atau Singosari tadi. Yang selanjutnya setelah itu Majapahit tadi atau Dyahwijaya itu mendapat dukungan dari banyak hal atau banyak teman dan pengikut setianya yang ingin mendirikan kerajaan yang bernama Majapahit yang tadinya masih desa tadi.
di Hutan Tarik pada tahun 10 November 1293 Masehi, yang mana mempunyai pengikut setia yaitu Arya Wijaya, Ronggolawe, Lembusora, Rambi, dan Mahesa Nabrang, dan masih banyak lagi pengikut-pengikutnya. Nah, di sini terdapat keganjilan bahwa di mana pengikut setianya tadi mendapat gelar tinggi dalam pemerintahan kerajaan Majapahit. Setelah itu adalah terjadinya perang Ronggolawe di Sungai Tambak Beras pada tahun 1300 yang dipicu oleh kekecewaan Ronggolawe atas keputusan Dyah Wijaya yang mengangkat Nambi sebagai Raktian. Kemudian Ronggolawe berhasil masuk perang yang terjadi secara besar-besaran yang berhasil menewaskan Lembusora atau abdi Dyah Wijaya yang dianggap pemberontak pada tahun 1300 yang terjadi di Tuban dan Majapahit, tepatnya di Sungai Tambak Beras, yang kemudian pemerintahan jatuh dalam pimpinan Jayanegara. Jayanegara selama memerintah ini terdapat beberapa pemberontakan lagi. Nah, pemberontakan tersebut diakhiri dengan kematian Jayanegara yang kemudian digantikan oleh Dyah Gitaraja. Yang kemudian Dyah Gitaraja itu meninggal dan berhasil digantikan oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1350 Masehi. Kemudian ada lagi pemberontakan yang terjadi di Sadeng atau sekarang Jember dan Kala yang sekarang adalah Situbondo, Jawa Timur. Ada pula persaingan Jagamada dan Rakembar untuk memperebutkan posisi Panglima untuk melakukan penumpasan pemberontakan pada perang di Tambak Beras tadi. Selanjutnya Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ini digunakan Gajah Mada untuk menaklukkan wilayah Nusantara yang dilakukan oleh Majapahit. Nah, kemudian masuk dalam pemerintahan Hayam Wuruk yang mencapai masa kejayaannya berkat bantuan dari Menteri Kartini dan Sang Panca Wilawatikta berdasarkan Piagam Berdasari, yang berhasil mencapai masa kejayaan yang pertama, yaitu perluasan wilayah kekuasaan meliputi seluruh Jawa, seluruh pulau Sumatera, seluruh pulau Kalimantan, seluruh Semenanjung Melayu, dan masih ada beberapa wilayah-wilayah lagi. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan Sumpah Palapa tadi yang ingin memperluaskan wilayah pemerintahan Majapahit yang dipimpin oleh Panglima Besar yaitu Patih Gajah Mada. Yang kedua ada dalam bidang hukum dan ekonomi. Nah, yang ketiga pada masa puncak kejayaan Majapahit, Hayam Wuruk berhasil mendirikan atau menghasilkan sebuah karya bangunan dan karya sastra serta beberapa bangunan pada masa Hayam Wuruk. Di antaranya karya dan bangunan tersebut adalah yang pertama ada jembatan Sungau Bengawan Solo dan Sungai Brantas, bendungan Kali Kotato, bendungan Kali Kotato. Yang ketiga ada Candi Tribhuwana Wijaya, candi untuk Tribhuwana Wijaya Tunggadewi di Pangge, itu yang ketiga. Nah, yang keempat ada tempat suci Palah, yang kelima ada Candi Jagung, yang keenam ada Surawana, yang ketujuh ada Candi Pari. Itu tadi sedikit review buku dari saya dan sedikit mendengar dan membaca mengenai peninggalan Majapahit yang masih ada sampai saat ini terletak di Mojokerto, yaitu Candi
Trowulan kalau tidak salah, yang masih ada sampai saat ini berupa candi dan beberapa peninggalan-peninggalan lainnya. Buku ini cukup menarik ya menurut saya bukunya, karena mengandung cerita yang begitu tidak berbelit, terus dapat kita mengambil pelajaran-pelajaran dari raja. Kita lanjutkan ya. Buku ini sangat cocok untuk para pencinta membaca buku dan sejarah, karena di sini terdapat beberapa penjelasan mengenai sejarah-sejarah lengkap tentang Majapahit, mulai dari masa kejayaannya sampai hingga masa keruntuhannya, yang dimulai dari kerajaan Singosari atau keruntuhan dari Singosari hingga berdirinya Majapahit sampai dengan keruntuhan Majapahit itu sendiri. Yang selanjutnya, buku ini menurut saya yang ingin membaca buku ini harus mempunyai waktu yang luang, karena kalau kita baca sampai akhirnya bosen, banyak banget halamannya. Kalau kita bacanya di waktu luang sedikit itu malah menarik, soalnya ceritanya ada banyak seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Kita akan menjadi penasaran kalau ketika kita membacanya sedikit-sedikit, kalau langsung selesai nggak jadi penasaran gimana kelanjutannya, kayak di film-film itu. Ya, selanjutnya ada sebuah pantun untuk kalian: jalan-jalan membeli jas merah, jas merahnya buat perempuan. Janganlah kalian lupakan sejarah, karena sejarah adalah sebuah pengetahuan. Sekian dari saya Imam Saifuddin. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf bila banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.